warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fatimah, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Saya ditemani oleh Bu Ninda, guru matematika dari SMK Negeri 1 Soreang. Assalamualaikum Bu Ninda. Waalaikumsalam Bu Nurul. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Nurul bagaimana? Alhamdulillah sehat. Jadi gini Bu, hari ini saya akan melakukan supervisi akademik dengan prinsip coaching dengan Bu Ninda. Nah, tapi saya ingin mengutarakan dulu tujuan dari supervisi akademik itu adalah untuk sebagai pengembangan kompetensi diri dalam peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di mana supervisi akademik itu memiliki 3 tahap. Ada praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, pada hari ini kita akan melakukan praobservasi terlebih dahulu, di mana saya ingin mengetahui bagaimana persiapan Ibu sebelum menghadapi atau melaksanakan proses pembelajaran. Seperti itu ya Bu ya? Baik. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Untuk tujuan apa yang Ibu harapkan dari kegiatan supervisi akademik ini? Ya, semoga dengan dilaksanakannya supervisi akademik ini dengan prinsip tadi prinsip coaching ya, diharapkan guru memahami segala bentuk persiapan dalam melaksanakan pembelajaran sehingga sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Juga dapat mengembangkan kompetensi sebagai guru untuk meningkatkan performa dalam kegiatan belajar mengajar gitu Bu Nurul. Oh iya, subhanallah, mantap Ibu. Nah, untuk materi yang akan Ibu berikan kepada siswa pada saat observasi nanti, itu materi apa Bu? Untuk materi untuk disampaikan kepada siswa nanti di statistika ukuran pemusatan data ya, bagiannya bagian min atau rata-rata data berkelompok. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya bagaimana Bu? Untuk tujuan pembelajarannya ini ada peserta didik mampu mempresentasikan data menggunakan tampilan data kelompok yang sesuai tabel distribusi frekuensi dan histogram. Selanjutnya peserta didik mampu menginterpretasi data berdasarkan tampilan data. Selanjutnya peserta didik menentukan ukuran pemusatan dari kumpulan data atau min pada data tunggal dan data berkelompok. Itu mungkin Ibu. Oh gitu, berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu ya. Nah, untuk persiapannya Ibu sebelum nanti observasi apa yang sudah Ibu persiapkan? Saya seperti biasa menyiapkan RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran, selanjutnya instrumen atau LKPD yang sesuai dengan karakteristik peserta didik itu sendiri, media pembelajaran, sumber belajar, seperti itu. Oke, Masya Allah, keren Ibu. Nah, tadi persiapannya itu banyak ya Bu ya, ada RPP, LKPD, sumber belajar. Nah, tapi pada saat pelaksanaan proses pembelajarannya, area pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa ketika pembelajaran? Untuk area pengembangan yang akan saya capai di sini untuk rasa percaya diri peserta didik itu sendiri dan keterampilan berrelasi, seperti kolaborasi seperti itu. Gitu. Oh, jadi rasa percaya diri dan kolaborasi. Memang sebelumnya bagaimana Ibu tingkat kemampuan anak-anak? Sebelumnya mereka memang kehilangan rasa percaya diri untuk menyajikan atau mengkomunikasikan apa yang telah mereka kerjakan. Itu. Terus selanjutnya mereka memang tidak pede atau tidak percaya diri berrelasi dengan temannya, berdiskusi dengan temannya gitu. Terus selanjutnya untuk cara menyajikannya di hadapan teman-temannya, mereka memang masih kurang rasa percaya diri. Tadi kan Ibu ingin mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuan berrelasi ya Ibu ya. Nah, bagaimana strategi Ibu untuk membangun atau mengembangkan kedua aspek tersebut? Untuk strategi mungkin dimulai dari LKPD itu sendiri yang saya sajikan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Mungkin lebih terkenalnya dengan
pembelajaran diferensiasi seperti itu ya Ibu ya. Selanjutnya metodenya sendiri diskusi kelompok dan presentasi, dan model pembelajarannya problem based learning seperti itu Ibu. Oke, ya jadi pembelajaran berdiferensiasi ya. Oke. Nah, subhanallah ya Ibu sudah mampu dan akan mempraktekkan proses pembelajaran secara berdiferensiasi itu. Jadi langkah awalnya sebelum ke proses pembelajaran itu apa yang akan Ibu lakukan? Kalau untuk pembelajaran diferensiasi ini kan prosesnya itu tercantum dalam 3 tahap ya, tiga tahap strategi atau 3 strategi seperti konten, proses, dan produk seperti itu. Nah, yang akan saya sajikan atau munculkan di pembelajaran ini lebih ke prosesnya, terus kontennya seperti itu ya. Kalau produk kan untuk sebelum ke pembelajaran saya menyiapkan asesmen diagnostik dulu dengan melalui Google Form yang sudah mereka isi, sehingga saya bisa mengelompokkan peserta didik dengan karakteristik yang sesuai, yang berbeda untuk setiap kelompoknya pada saat pembelajaran. Jadi mereka sudah dibagi kelompok sesuai dengan asesmen tersebut, yang hasil tersebut. Selanjutnya untuk konten ini sendiri saya memfasilitasi peserta didik ada 3 fasilitas berupa video pembelajaran, selanjutnya modul belajar, selanjutnya bisa mereka menggunakan buku paket seperti itu Ibu. Oh iya, luar biasa Ibu persiapannya ya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk media pembelajaran sendiri apa yang akan Ibu pakai nanti? Nanti yang saya akan pakai media pembelajarannya seperti slide PPT ya, PowerPoint. PPT ya Bu ya. Nah, untuk waktunya sendiri Bu, kapan Ibu akan melakukan pembelajaran? Jadi saya masuk ke kelas untuk observasi gitu Bu. Iya, mangga boleh. Di hari Selasa Ibu, di hari Selasa ada 3 jam pelajaran ya di kelas TB1 ya, 10 TB1. 10 TB1. Jam berapa tuh Bu 3 pelajaran itu? Itu ada di jam 10.35. 10.35 ya. Ya. Oke, berarti jadi hari Selasa minggu depan saya akan masuk ke kelas 10 TB1 jam 10.35 ya Bu ya. Nah, nanti saya akan ya duduk manis ya Bu ya di belakang mengamati, kemudian terutama mengamati area pengembangan yang akan Ibu kembangkan kepada murid-murid tersebut. Nah, kemudian saya akan mencatat hasilnya apa saja yang telah terjadi di dalam kelas. Nah, mungkin seperti itu ya Bu ya. Berarti kita ketemu lagi di minggu depan hari Selasa. Siap Ibu. Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya, sampai ketemu di kegiatan observasi kelas. Ya. Demikian kegiatan tahap pra-observasi yang telah saya lakukan bersama rekan kerja saya, Ibu Linda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya meluangkan waktu untuk berbincang setelah melakukan observasi ya kemarin di hari Selasa. Saya sudah observasi ke kelas ibu di 10 kuliner 1. Nah, untuk sekarang kita akan melakukan refleksi serta umpan balik percakapan pasca observasi. Nah, saya ingin bertanya Bu, dari nanti ketika setelah kita melaksanakan coaching ini, apa yang Ibu harapkan? Saya berharap setelah melaksanakan coaching ini kompetensi cara mengajar saya meningkat, terus cara mempersiapkannya pembelajaran agar lebih matang. Oke. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah saya observasi kemarin dari pembelajaran itu? Iya, alhamdulillah ya, senang sekali bisa mempersiapkan atau ada partner untuk mempersiapkan bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan sesuai rencana. Ya, alhamdulillah kemarin juga saya melihatnya luar biasa Ibu, bagus dalam mengajarnya. Nah, dari percakapan pra-observasi kemarin kan ada beberapa strategi ya yang Ibu sebutkan. Itu seperti Ibu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian model pembelajarannya PBL, kemudian aspek yang akan dikembangkan kepada murid itu menumbuhkan kompetensi kemampuan interaksi sosial dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, apakah strategi pembelajaran tersebut sudah tercapai Bu menurut Ibu? Menurut saya strategi pembelajaran berdiferensi yang saya sajikan ke peserta didik itu sudah tercapai dengan adanya kemampuan interaksi bersosialisasi yang ditunjukkan oleh mereka, gitu, pengambilan keputusan dengan adanya presentasi juga sudah mereka tunjukkan. Sudah tercapai ya Bu ya. Nah, tujuan pembelajarannya berarti sudah tercapai juga. Alhamdulillah untuk tujuan pembelajarannya dengan pembelajaran berdiferensiasi model PBL, pembelajaran tersebut sudah peserta didik tersebut mampu mempresentasikan data menggunakan tampilan data berkelompok dengan sesuai tabel distribusi frekuensi dan histogram. Selanjutnya peserta didik mampu menginterpretasi data berdasarkan tampilan data. Selanjutnya peserta didik menentukan ukuran pemusatan dari kumpulan data atau min pada data tunggal dan data berkelompok. Sudah tercapai. Alhamdulillah. Hal-hal baik apa dari proses pembelajaran kemarin yang mungkin akan Ibu pertahankan atau yang ingin diperbaiki? Hal baik yang akan saya pertahankan mungkin dari segi mempersiapkan pembelajaran tersebut dengan matang gitu ya, agar sesuai perencanaan awal. Selanjutnya mungkin yang akan saya perbaiki, saya akan melakukan atau mempersiapkan SBQ supaya mereka dalam menerima pembelajaran matematika tidak jenuh gitu ya, agar menyenangkan seperti itu. Iya. Nah, untuk tadi kan yang harus diperbaiki Ibu akan menerapkan ice breaking ya. Nah, apa rencana Ibu untuk memperbaiki kekurangan dalam pembelajaran kemarin? Insya Allah dalam rencana saya pertemuan selanjutnya saya akan mencari bermacam-macam ice breakingnya agar mereka tidak jenuh gitu ya. Jadi supaya saya pertemuan selanjutnya, oh ini ada ice breaking, pertemuan selanjutnya lagi ice breakingnya beda lagi, jadi mereka semangat gitu dalam belajar matematika. Oh iya. Nah, kira-kira kapan waktu dalam melakukan perencanaan perbaikan tersebut? Sebelum melaksanakan pertemuan selanjutnya ya, sebelum melaksanakan pertemuan selanjutnya saya persiapkan dulu, rencanakan dulu, dan akan seperti itu selanjutnya secara kontinu, mudah-mudahan. Luar biasa, subhanallah. Nah, ukuran keberhasilan apa bahwa rencana perbaikan itu tuh berhasil kalau menurut Ibu? Ukurannya kompetensi kemampuan interaksi sosial peserta didik meningkat gitu ya. Terus pengambilan keputusan dengan cara presentasi kemarin juga sangat bertanggung jawab sekali, mereka mempersiapkan dan menyajikannya seperti itu. Iya, berarti sudah tercapai ya Bu ya strategi pembelajarannya. Nah, untuk rencana perbaikan ke depan, apakah ada atau siapa orang yang akan Ibu libatkan?
Saya akan melibatkan tim MGFT saya mungkinnya untuk saling berbagi atau mencari solusi mempersiapkan pembelajaran selanjutnya gitu. Termasuk siswa tersebut sendiri gitu. Seperti itu. Nah, bagaimana setelah melakukan coaching ini Bu? Apakah ya apa yang Ibu dapatkan atau perasaan Ibu setelah melakukan coaching ini? Saya berterima kasih kepada Ibu ya, sudah ada kegiatan coaching seperti ini, jadi membuat saya punya pengalaman banyak. Kompetensi saya yang kemarin kurang mungkin lebih siap lagi dan lebih matang lagi. Insya Allah setelah hasil ini saya akan melakukan secara kontinu untuk pertemuan selanjutnya gitu ya. Iya, alhamdulillah, terima kasih Ibu. Mungkin ada sedikit umpan balik juga ya dari saya. Kalau yang kemarin saya lihat di kelas itu, selama observasi Ibu sudah bagus dalam mengelola kelas. Saya lihat hampir tidak ada anak yang tidak mengerjakan gitu. Bisa dibilang 99% lah anak fokus, kemudian pembelajaran diferensiasinya juga sudah berjalan. Saya lihat dari diferensiasi strategi, diferensiasi kontennya juga Ibu ya. Ibu menyiapkan sumber belajar dari modul, dari video juga. Nah, yang bagusnya itu modulnya itu ada 2, ada yang sudah di print ketika anak ketinggalan bisa lihat di HP. Nah, itu. Kemudian saya lihat juga kemarin diferensiasi prosesnya juga sudah berjalan dengan dilakukan 3 jenis LKPD ya Bu ya. LKPD-nya itu ada yang untuk kemampuan apa kemarin? Kemampuan yang tinggi, yang sedang ya, dan yang rendahnya yang kurang gitu. Jadi saya lihat kemarin itu efektif Ibu. Jadi hasilnya itu bukan sama ya, hampir berbarengan waktunya. Ya. Jadi tidak ada yang lambat, tidak ada yang cepat gitu. Jadi sehingga waktunya juga efektif, tepat waktu selesainya. Nah, kemudian ada pembelajaran sosial emosional juga yang sudah Ibu lakukan dengan menanyakan kabar. Kemudian kemampuan berinteraksi sosial siswa juga sudah tercapai dengan diskusi kelompok ya Bu ya. Dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab juga sudah tercapai dengan presentasi. Gitu. Mungkin secara umum sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Nah, mungkin kedepannya bisa ditambahkan seperti yang tadi yang Ibu bilang, ice breaking ya Bu ya. Baik dari Ibu nanti ataupun ditunjuk dari siswa. Gitu. Nah, kemudian ada sedikit umpan balik Bu dari saya, mungkin selama pembelajaran itu mungkin tambahannya. Sebelumnya Ibu sudah mengenal budaya positif? Budaya positif sudah pernah dengar sih ya, gitu ya. Jadi lebih ke apa namanya, siswa itu lebih diadakan kesepakatan dulu ya. Iya. Jadi budaya positif itu bisa kita mulai di kelas dengan membuat kesepakatan kelas Ibu. Jadi kesepakatan kelas itu tidak hanya dengan wali kelas saja, jadi setiap guru mata pelajaran juga bisa. Dan lebih bagusnya lagi selalu diingatkan sebelum pembelajaran dimulai gitu. Nah, dengan kesepakatan kelas mungkin akan muncul kebersihan kelas, karena kemarin saya lihat itu Ibu sudah bagus mengingatkan anak ya, ada bulu-bulu kan ini. Di belakangnya itu bulu-bulu apa? Bulu apa itu dibersihkan, dan saya lihat nggak ada yang respon gitu. Nah, mungkin dengan adanya kesepakatan kelas bisa memunculkan rasa tanggung jawab dan memiliki kelas siswa. Tanpa Ibu ingatkan pun kelas sudah bersih gitu. Mungkin seperti itu. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya Ibu, saya ingin bertanya ya mengenai kemarin sudah bagus Bu pembelajarannya, cuman ada nggak aktivitas pengembangan selanjutnya yang ingin Ibu kuasai gitu, yang ingin Ibu pelajari? Saya akan meningkatkan penalaran siswanya ya. Lebih kan kemarin pemahaman sudah dapat untuk penalaran siswa, dan mungkin kreativitas dari segi pemanfaatan teknologinya juga akan ditingkatkan seperti itu. Oke, tujuan yang hendak dicapainya apa Bu dengan penalaran siswa dan kreativitas menggunakan teknologi? Peserta didik mungkin dapat meningkatkan tadi ya kreativitas, pengembangan pemanfaatan teknologi tersebut dan penalaran seperti itu. Iya.
Untuk IT-nya kira-kira Ibu mau mengembangkan di mananya gitu? Biasanya lebih ke sekarang anak-anak tuh lebih suka mengkreasikan diri gitu ya ke aplikasi Canva gitu ya. Jadi mereka lebih kalau mau presentasi atau apa disajikan lewat Canva, baik di video kan itu udah lengkap banget ya. Jadi terus mereka aplikasi itu lebih mudah mereka gunakan dan ada di handphone mereka masing-masing gitu. Ukuran keberhasilannya? Berarti nanti ukuran keberhasilannya mereka terlihat meningkat dalam penyajian pemanfaatan presentasinya gitu ya. Mereka menyajikannya secara menggunakan pemanfaatan teknologi tersebut gitu, aplikasi tersebut. Apa yang menurut Ibu dari ukuran keberhasilan tersebut, daya dukungnya mungkin siapa yang akan Ibu libatkan dalam aktivitas pengembangan diri ini? Utamanya siswa tersebut ya harus terlibat. Selanjutnya saya juga akan sharing atau meminta pendapat sebelum melaksanakan pembelajaran dengan tim saya, dengan GMP. Aplikasinya juga di handphone mereka masing-masing sudah tersedia. Terus Infokus juga didukungnya untuk daya dukung sekolah itu Infokus ada gitu. Iya, sama wifi bener ya. Iya, kadang anak-anak teh nggak ada kuota gitu kan. Iya. Nah, untuk waktu rencana aktivitas pengembangannya kapan tuh? Pertemuan selanjutnya mungkin ya, insya Allah gitu ya. Secara ini aja, secara terus-menerus itu berkelanjutan. Iya, berkelanjutan bertahap ya. Baik, mungkin cukup itu aja ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya dan sangat luar biasa sudah saya melihat Bu Ninda di kelas begitu semangat untuk mencerdaskan anak bangsa dan anak-anaknya juga nyaman sepertinya dengan Ibu ya, dengan Ibu keliling-keliling kemudian sambil ya bercanda gitu ya, tidak ada apa ya, maksudnya Ibu bisa mengontrol emosi juga sehingga anak-anak bisa nyaman dalam pembelajaran matematika. Karena yang saya tahu matematika itu banyak di oleh siswa-siswa, cuman kemarin sudah bagus alhamdulillah. Mungkin untuk di sini kan rencana aktivitas pengembangannya penalaran siswa dan kreativitas siswa dalam penggunaan teknologi. Mungkin kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, karena saya ingin tahu perkembangannya nanti untuk aktivitas pengembangan. Mungkin 2 minggu ke depan lah kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih ya Bu Dinda ya.